Satu-satunya di dunia ini yang tidak ditaklukkan waktu hanyalah Tuhan. Kalau kita semua ditaklukkan oleh waktu atau dibatasi dengan waktu. Tetapi kalau Tuhan Yesus, dialah yang menaklukkan waktu. Dia di atas waktu, kita di bawah waktu. Jadi Tuhan ciptakan waktu kepada kita. Semua ciptaan Tuhan itu ada hubungannya dari ciptaan si A, si B yang diciptakan Tuhan. Bisa ada hubungannya, bisa tidak. Ya, bisa ada hubungannya, bisa tidak. Umpamanya mobil dengan udara, mungkin ada berkata ada hubungannya, ada tidak. Ya. Tapi mungkin saja ada yang di Amerika sana dengan yang di sini ciptaan Tuhan nggak ada hubungannya, nggak jumpa gitu. Tetapi semua ciptaan Tuhan pasti berhubungan dengan waktu, karena seluruh alam semesta diatur oleh waktu dan di atasnya adalah Tuhan yang mengatur waktu. Tetapi Yesus Tuhan kita yang penuh kasih, yang mengatasi waktu dan mengatur segala zaman, dan sudah ada sebelum ada zaman, dan tamat selesai nanti zaman ini, dia tetap ada. Tetapi karena cintanya yang besar, dia pernah dikuasai oleh waktu. Dan waktu yang diberikan kepada dia sebagai manusia pun hanya 33 tahun setengah. Di situ dia tunduk kepada waktu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dia adalah anak Allah yang kekal, tapi diturunkan ke dunia, dia tunduk kepada ketetapan waktu. Menjadi manusia adalah merupakan kerinduannya sejak dia ada di dalam kekekalan. Sejak dia ada dalam kekekalan, dan itu adalah kerinduannya yang paling besar di masa yang kekal. Katakan amin saudara, bisa mengerti ya, kurasa bisa mengerti kita. Jadi masa yang kekal itu gimana ya? Ada di sana, kekal itu kalau kita bilang dari timur, nggak nampak ujungnya, nggak pernah jumpa ujungnya. Itu kekal. Terus dia berjalan ke barat, nggak ada ujungnya. Jadi ada terus. Dalam jangka waktu kekal itu, yang paling dia rindukan, dia jadi manusia. Kenapa? Karena dengan dia jadi manusia, dia bisa menolong kita atas dosa-dosa kita, karena dosa kita akan menghukum kita. Akibat pelanggaran kita akan dihukum. Itulah sebabnya di kekekalan dia telah merancang untuk jadi manusia, untuk menebus dosa kita. Amin. Nah, saudara dikasih Tuhan memberikan waktu kepada kita supaya dalam waktu yang diberikan itu kita mengalami perubahan ataupun transformasi. Ada perubahan di situ, saudara. Ada perubahan yang signifikan, yang serius, ke arah yang baik, ke positif ya. Kita sudah berada di ujung tahun, dari tanggal 1 dulu, Januari 2023, sekarang sudah tanggal 31 Desember 2023, dan nanti jam 12 lewat
tahun ini sudah hilang. Satu paket 12 bulan, 1 tahun itu satu paket akan lenyap dari permukaan bumi ini. Tenggelam ya, tenggelam. Semalam kami lewat dari Kabanjahe ke sini, bilang tante, banyak kali orang mati. Ada liu-liu, wiu. Ada di jalan plastik merah itu kan mati tuh ya. Ada plastik merah itu menandakan orang mati. Tahun belum tenggelam dia sudah tenggelam duluan. Tapi saya berdoa karena melihat itu Tuhan, semua umat Tuhan GPDI tidak ada yang tenggelam di tahun ini. Dan kalaupun tenggelam, harus tenggelam panjang umur. Amin. Amin saudara. Kalau sudah panjang umur ya apa boleh buat kan. Tenggelam pasti. Ditenggelamkan ke tanah. Itulah waktu. Itulah waktu. Saudara dikasih Tuhan, waktu Allah saya bilang tadi kekal kan? Oke ya, ini sudah pernah saya bilang. Coba ada Alkitabnya ada? Coba. Ada Alkitab ya. Kalau enggak ada, buka di HP, Kitab Kejadian. Enggak buka ayat saya, Kitab Kejadian. Di Kitab Kejadian ini dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Inilah waktu yang diberikan kepada makhluk hidup. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum, kalau di terjemahan yang lain dikatakan pada mulanya Allah menciptakan alam semesta. Ini sudah sering saya katakan. Jadi sebelum dia menciptakan alam semesta, dia sudah ada. Sudah ada ya. Jadi sebelum Kitab Kejadian dibuka, Kejadian pasal 1 dibuka, sebelum itu dia sudah ada ke timurnya, ke timur saya. Disitulah kita katakan timur. Dia sudah ada dalam kekal. Ya. Sebelum Kitab Kejadian itu mulanya awal zaman. Terus kita buka Kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang terakhir. Pasal 22. Ada di situ di judulnya di atas penutup ya. Ayat 21, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi ini tamat nanti zaman. Bisa mengerti ya? Ini Alkitab ini bisa kita buat, bisa kita katakan ini adalah kisah zaman. Dari Kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan alam semesta, sampai nanti alam semesta dilenyapkan. Bisa mengerti ya saudara? Katakan amin kalau mengerti. Iya, bisa mengerti ya. Begini. Jadi Allah itu kekal adanya. Tapi dia membentuk satu paket. Inilah Kitab Kejadian, ini ya, Kitab Kejadian, ini Wahyu. Ini dia. Entah berapa tahun ini saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi kalau kita lihat dari firman Tuhan, kita bukan lagi di Kitab Kejadian, itu sudah berjalan, sudah jauh kita tinggalkan. Bukan lagi di kitabnya zamannya Abraham, Joshua, Raja Daud, bukan lagi. Udah jauh kita tinggalkan itu. Dengan kata lain, ini zaman dari Kitab Kejadian keluar sudah sampai kepada kitab Mazis pun enggak lagi. Tapi kita sekarang berada dalam Kitab Wahyu di mana penggenapan firman Tuhan tentang akhir zaman sudah terjadi. Sudah terjadi ya. Itulah saya katakan tadi waktu. Jadi waktu ada dua, waktu kekal dan waktu yang terbatas. Bisa mengerti ya saudara ya? Saya rasa bisa mengerti. Waktu kekal itu Allah.
Lalu Allah membuat waktu terbatas. Bisa ngerti kan? Iya, bisa ngerti. Jadi waktu terbatas itu dari kitab Kejadian sampai apa? Wahyu, ya, berarti bisa mengerti. Nah, terus di dalam kitab Wahyu dalam kitab Kejadian sampai Wahyu, kita nggak tahu berapa tahun. Karena kita tidak tahu berapa tahun Adam hidup baru dia punya istri. Kita nggak tahu kan? Nggak tahu kita. Nggak tahu kita berapa tahun dia punya istri di Taman Eden. Nggak tahu kita kan? Nggak tahu kita itu. Itulah waktu yang nggak bisa dihitung. Itu makanya ada peninggalan dinosaurus katanya. Itu diperkirakan ada di zaman Adam sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Kita nggak tahu. Entah 1000 tahun, 2000 tahun, entah 1 juta tahun. Dia hidup, diberikan tugas oleh Tuhan untuk membuat nama bebek, anjing, tadi saya cerita sekolah minggu itu. Nama-nama semua binatang, tumbuh-tumbuhan, nggak tahu. Nah, saya ulang ya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu waktu terbatas. Tapi kan kita nggak hidup dari Kejadian sampai Wahyu kan? Enggak ya. Kalau kita lihat dalam Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Buka Kak Ri. 19 Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Bisa kita lihat tentang waktu. Di sini aja ya. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Oh, itu saja ya. Itu saja. Tadi ini dikatakan umur manusia 70-80 tahun. Ada lebih 80, ada yang kurang. Jadi kitab Kejadian sampai Wahyu kita hidup di dalamnya hanya memakai waktu yang terbatas diberikan Tuhan untuk alam semesta. Di dalamnya kita diberi waktu 70-80. Amin. Jadi kita enggak hidup dari Kejadian sampai Wahyu, enggak, itu sudah ribuan generasi mungkin ya. Ratusan atau ribuan generasi mungkin. Keturunan mungkin dari Kejadian sampai Wahyu. Dan inilah waktu kita, amin. Inilah waktu kita sekarang ini, inilah waktu kita. Saya sudah umur jalan 49. Inilah waktu saya. Ada di sini di atas 50. Inilah waktu Anda. Ada yang berumur belasan tahun. Inilah waktu Anda. Jadi inilah waktu Anda. Waktu perubahan kita. Amin, saudara. Waktu perubahan. Ingat ya. Waktu itu adalah waktu untuk kita pakai untuk berubah. Semua makhluk hidup di dunia ini, saudara, yang hidup ya, dia akan berubah. Semua makhluk hidup berubah di dunia ini. Jadi, semua makhluk hidup di dunia ini berubah. Kecuali kalau makhluk mati, benda mati, dia enggak berubah. Kalau kita tanam biji di ladang, jagung lah kita buat, itu pasti ada perubahan. Di dalam waktu dia hidup, dia kalau jagung di tanah dingin, saya hitung 5 bulan sudah panen. Di daerah panas katanya 4 bulan. Itu ada perubahan, karena dia benda hidup ataupun makhluk hidup. Jadi ada pergerakan begitu. Ada pergerakan. Perubahan ya. Kalau perubahan jagung itu pasti positif. Dia akan membuat untung yang punya ladang. Demikianlah saudara, kita pun harus berubah dalam waktu kita hidup. Amin. Berubah ya. Berubah. Biarpun pelan perubahan,
tapi pasti. Amin. Pasti. Ya. Pelan perubahan kita tapi pasti. Jangan pelan perubahan tapi tidak pasti. Artinya tidak pasti itu perubahan yang negatif begitu. Ada yang perubahannya kepada negatif, dosa. Ada perubahannya kepada positif, kebenaran. Ada yang apatis. Begitu-begitu saja terus. Begitu-begitu saja terus ya. Kalau tubuh fisik kita, tubuh jasmani kita, dia berubah. Anda suka atau tidak, Anda rawat atau tidak, dia berubah. Dia berubah. Dari kecil, lahir, dari kandungan lah. Dari kandungan, ada perubahan. Walaupun pelan tapi pasti dia berubah. Akhirnya 9 bulan lahir. Nangis dia. Ada suaranya melengking, ada yang tidak. Kita nggak tahu, yang melengking dia nyanyi, mungkin nanti pintar nyanyi itu. Itu mungkin saja. Yang tidak mungkin merepet. Ya, gitu, kira-kira. Nah, itu hanya intermezzo saja. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada perubahan. Waktu yang membuat dia berubah. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai cantik, ganteng, luar biasa. Ya, mungkin umur 30-an lah ya. Lagi disitulah mungkin kecantikan seseorang itu pada puncaknya begitu. 30 mungkin sampai 40 masih bisalah dipertahankan gitu ya. Kalau dia bisa merawat tubuh. Ya, kalau enggak 40 sudah. Kenapa kau begadang tiap malam? Iyalah. 30 sudah perempuan udah kayak nenek lampir, giginya enggak ada lagi yang putih. Karena dia selalu makan makanan sirih terus enggak gosok gigi. Memang ada orang yang candu tapi giginya terawat. Ada laki-laki giginya hitam. Rokok kan nggak seberapa kuat sebenarnya yang membuat hitam kan. Tapi, nah kalau nggak dirawat bisa kayak gitu. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada perubahan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak rawat hidup ini, dia berubah. Waktu menunjukkan si A itu sudah dewasa. Waktu menunjukkan si A itu sudah tua. Waktu menentukan si A itu sudah tenggelam. Kayak saya bilang tadi, banyak yang tenggelam. Kami lewati, ada mobil liu-liu. Kalau dari Medan dia datang, udah pasti orang mati. Karena di opor itu ke sana semua. Rata-rata ke sana lah, ke Medan. Ke Kabanjahe. Ya. Kalau wiu katanya, udah pulang kampung itu. Mau wiu saudara? Enggak ya? Nah, saudara dikasih Tuhan, saya sambung sedikit lagi, enggak panjang ini. Demikianlah seharusnya kita berubah. Berubah. Bagaimana perubahan kita? Begini. Kita kan sudah jatuh semua ke dalam dosa. Jadi kita waktu jatuh ke dalam dosa, maka kita sama seperti bapa kita. Tuhan berkata, iblislah yang menjadi bapamu dulu. Sekarang setelah Natal ya, itu bukan Natal di Bethlehem maksud saya, Natal di hati, beda ya. Natal di Bethlehem dengan Natal di hati itu beda. Natal di Bethlehem dia lahir, di Bethlehem dia nggak lahir di hati kita. Natal perdana di Bethlehem dia nggak lahir di hati kita karena kita pun belum lahir waktu itu. Natal perdana di hati kita waktu Yesus lahir di hati kita. Bisa mengerti ya saudara? Itu Natal kita perdana. Kalau Natal bulan yang lalu tanggal 4 di sini itu bukan Natal perdana, itu sudah Natal tak beberapa kali. Tapi tetap saja itu tetap kusuk dan sangat istimewa. Amin. Sangat istimewa. Nah, jadi setelah Natal perdana di hati kita, kelahiran atau kehadiran Yesus perdana di hati kita, itulah yang membawa perubahan. Katakan amin saudara. Dia ingin ubah hati kita. Dari bapa kita itu iblis,
Kita selalu menyukakan iblis lewat hawa nafsu kita, kan begitu. Hawa nafsu kita, selera daging ditunggangi oleh iblis. Selera roh ditunggangi oleh Tuhan. Ya. Jadi Natal perdana cikal bakal kita berubah dari anak setan jadi anak Tuhan. Itu pun kita yang pilih. Kita mau berubah setelah Natal perdana di hati kita atau tidak? Atau kita kembali pada dosa kita yang dulu? Jangan terlalu banyak pertimbangan untuk berubah. Kekuatan berubah sudah ada dalam diri kita. Kekuatan untuk berubah menjadi makin hari makin serupa dengan Kristus sudah ada. Sudah ada motornya, sudah ada mesinnya di dalam hidup kita ini. Kita pakai enggak? Kita pakai enggak motor itu, penggerak itu. Penggerak perubahan itu sudah ada, yaitu Yesus. Yesus berkata, kalau engkau minum air yang kuberikan ini, katanya kepada perempuan Samaria, maka dari dalam dirimu akan ada terus mengalir air kehidupan sampai kepada hidup yang akan datang. Jadi ada motor yang kekal di dalam saudara, yaitu Yesus. Natal perdana. Kita mau ikuti pergerakan dari Roh Kudus di hati kita, pergerakan dari kekuatan Natal itu, atau kita kesampingkan. Jadi pertanyaan, adakah kerinduan di hati kita sampai hari ini untuk semakin serupa dengan Yesus? Ini sekarang, kalau masih ada, itu Roh Kudus di dalam ya. Kalau saudara masih punya kerinduan untuk makin hari makin serupa dengan Kristus, berarti mesin itu, Natal, kekuatan Natal itu masih aktif. Kekuatan iman itu masih aktif. Dan saudara masih bisa mengikutinya. Kalau selama ini Anda mengabaikannya, tapi kalau saudara coba timbang hari ini, masih adakah kerinduan seperti Yesus? Kalau ada, berarti pengampunan masih ada, kesempatan masih ada. Ada orang yang sudah dikatakan firman Tuhan, dia akan mengeraskan hati orang itu. Ini beda ya. Ini beda saudara. Ada orang yang dikeraskan hatinya sehingga nggak ada lagi keinginannya untuk melakukan kebenaran. Nggak ada lagi, itu sudah mati. Mati iman. Ada begitu, ada. Seperti orang yang murtad, itu dimatikan imannya. Jadi dia enggak ada lagi hati untuk Tuhan, untuk dirinya dan untuk iblis, itu saja. Itu saja yang akan dia perjuangkan untuk hidup ini. Dan kalau ke gereja pun mungkin gereja kalau ada yang penting begitu, pesta, anak, pernikahan yang harus. Amin, saudara. Bisa mengerti ya. Jadi ingat ya saudara, semua makhluk hidup akan mati. Akan mati ya. Tadi saya bilang ada yang mati itu. Itulah waktu yang menguasai dia. Jadi orang yang dikuasai waktu akan mati dalam waktu. Tetapi karena Allah menguasai waktu, Allah tidak bisa mati dihukum waktu. Amin, bisa mengerti ya. Jadi Allah nggak bisa mati, berarti dia menguasai waktu. Kita bisa mati, berarti kita dikuasai waktu. Firman Tuhan berkata hanya satu yang kekal, yaitu Yesus. Maka peganglah dia, maka engkau akan menginjak waktu. Sehingga engkau tidak akan mati lagi dalam waktu. Setelah kematian kita dalam waktu. Amin. Kita akan mati nih. Tapi oleh karena Natal perdana telah ada di dalam, dan kita mati dan dibangkitkan oleh kuasa Natal itu, kuasa Yesus itu, maka setelah kita bangkit nanti seperti Yesus bangkit, maka waktu ada di bawah kita. Kita sudah menginjak waktu yang terbatas, begitu maksud saya. Kita berada di waktu yang kekal. Ada tadi dua waktu kekal dan waktu terbatas. Ya, kita berada sekarang di waktu yang terbatas. Yesus pernah berada di waktu yang terbatas. Setelah dia mati, dia naik, tinggalkan waktu yang terbatas dan dia berada di
di waktu yang tak terbatas. Itulah Allah. Nanti kita masuk kepada waktu yang tak terbatas. Itulah Allah, tempat Allah ataupun surga. Jadi di dunia ini semua makhluk akan mati, termasuk manusia. Jadi dianugerahi kita hidup 70-80 tahun. Itulah waktumu berubah. Itulah waktu kita berubah. Amin. Dari iblis bapa kita berubah jadi Yesus bapa kita. Ini waktu, saudara. Jangan main-main dengan waktu. Amin. Waktu adalah anugerah. Dan saya yakin ya, semua orang dalam waktu ia hidup menemukan anugerah terbesar, yaitu Yesus. Anda sudah menemukan itu. Anda hargaikah atau tidak? Kalau saudara tidak hargai, engkau akan mati. Dan engkau akan dihukum oleh waktu, dikuasai oleh waktu. Di dalam kekekalan. Waktu menghukum Anda. Tuhan menghukum Anda dengan waktu yang kekal di neraka. Ngeri. Jadi berapa sekarang umur kita? Sudahkah? Ada 50? Asa 49? Hitung umur kita. Sudahkah engkau berubah? Dengan waktu yang sampai hari ini Tuhan anugerahkan kepadamu. Dan Tuhan menginginkan dan melihat dan mengharapkan hari ini perubahan itu ada dan sedang terjadi. Amin. Amin. Ingat ya, ingat dalam-dalam, ini pesan akhir tahun ini. Akhir tahun, belum akhir kali, nanti pesan akhir tahun, tahun baru, menjelang tahun baru. Nanti kita ibadah malam, ada lagi ibadah tutup tahun. Ya, tutup tahun, dan sekaligus kita berdoa untuk menyambut tahun baru. Ya, nanti kita sambut tahun baru di rumah masing-masing. Kita ibadah tutup tahun di sini jam 10 ya biasanya. Jam 8 ya, supaya kita bisa ramah tamah di rumah kita masing-masing. Nah, jadi Yesus sudah datang ke dunia di bulan Natal untuk membawa perubahan atas manusia. Dan kekuatan perubahan itu telah lahir di Bethlehem dan telah lahir di hati kita. Itu harus hargai. Dan kalau Yesus sudah lahir di hati kita, kita pasti berubah. Amin, saudara? Iya, kita harus berubah. Pasti berubah. Bukan perubahan fisik ya, tapi perubahan spiritual. Perubahan rohani. Perubahan iman ataupun kedewasaan rohani. Jadi pertanyaan, sudah berapa kali kita merayakan Natal? Adakah perubahan dalam setiap Natal itu? Atau Natal hanya sekedar baju baru saja? Ada, saudara. Bagi dia Natal hanya sekedar baju baru saja. Ada bagi orang Kristen, Natal itu hanya sekedar tari-tarian saja. Ada Natal itu, saudara, bagi dia adalah sebuah penampilan saja. Ada Natal itu artinya kelahiran Yesus, ulang tahun kelahiran Yesus. Ada Natal itu, padahal Yesus yang ulang tahun, dipikirnya dia yang ulang tahun. Itu makanya dia paling banyak tari-tarian. Banyak gitu, saudara. Kalau enggak, saya enggak, di sini memang enggak ada. Kalau saya enggak tampil, enggak. Kalau saya enggak tampil, saya enggak kasih uang Natal saya. Saya pikir dulu, Yesus yang ulang tahun apa kamu? Kalau sini enggak ada. Enggak ada. Dan harapan Tuhan tak akan pernah ada itu. Kalau Yesus yang ulang tahun, Yesuslah yang ulang tahun. Amin. Ya. So kalau Yesus yang ulang tahun, kita paling banyak ingin dilihat, yaitu berarti kita menganggap diri kita yang ulang tahun. Memang kita juga harus dilihat. Ya, harus dilihat di hari Natal baik, bagus. Maksud saya tadi tidak menjadi negatif kelebihan kita. Amin. Amin ya, saudara. Nah,
Saya rasa sudah habis ini. Jadi sudah berapa kali kita Natal, lebih dalam lagi, sudah berapa kali kita dijamah. Nah, ini enggak terhitung ya. Sudah berapa kali kita dijamah oleh Tuhan. Setiap jamahan itu adalah perubahan. Katakan amin saudara. Saya akan menangis, haleluya, menangis itu dijamah. Maksudnya supaya kita semakin berubah. Semakin kuat, semakin berubah. Kita dengar firman Tuhan seperti ini, kita disentuh hati kita, diberi pengertian, kita mesin pengubahan itu sedang bekerja dalam diri Anda. Sudah berapa kali? Berkali-kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali kita telah dijamah, telah kita diubah. Sudahkah kita berubah waktu diubah? Kita lihat sendiri diri kita ya, ubah hatiku. Kita nyanyi satu nyanyian, ubah hatiku. Kita renungkan firman Tuhan ini sejenak. Apakah kita berubah dan sudah berubah dan semakin berubah? Ataukah perubahan kita ini sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun belakangan ini, akhir ini tidak lagi berubah, hanya begitu-begitu saja, atau perubahan kita itu sudah semakin ke negatif? Periksa hidup kita, periksa hati kita, kita mau berubah makin hari makin seperti Kristus. Ya. mari berubah. Selalu Tuhan memberi kesempatan kita untuk semakin berubah. Kitalah yang memilih,
kita mau berubah makin serupa dengan Kristus atau tidak. Kalau masih ada kerinduan di dalam, itulah panggilan untuk berubah. Berubahlah, pergunakanlah waktu yang ada, karena waktu ini adalah jahat. Kita mau diubah dunia atau diubah oleh Tuhan, itu pilihan kita. Kita nyanyi sekali lagi, Engkau penjunan. Sama-sama kita berdoa.